Oh, pagi-pagi kepala sudah gatal. So, ini sekitar jam 7, jam 7-an pagi, karena ini hari libur guys. So, saya pikir, dan puji Tuhannya hari ini tuh tidak harus antar Sabtu TI. Biasanya pagi-pagi jam 6 itu saya sudah harus antar Sabtu TI, meskipun ini hari libur karena Sabtu TI tidak libur. Dan puji Tuhannya itu dia saat tidak harus antarnya pagi ini, karena dari kemarin itu dia sama bosnya pergi ke Surabaya, mungkin hari Sabtu baru pulang. So, hari ini hari Jumat dan saya bisa tidur sampai jam 7. Itu sesuatu yang sangat langka sekali terjadi. Biasanya jam setengah 6 itu sudah harus bangun, beraktivitas dan lain sebagainya. So, I don't know, hari ini kita akan bikin apa saja ya. Let's see, kita akan bikin apa saja hari ini. Saya tidak pakai mic, jadi mungkin akan ada suara-suara sumbang dari kipas angin, dari hal-hal sekitar dan lain sebagainya. So, first of all, pagi ini, I guess saya akan mari kita lihat apa yang akan dilakukan pada pagi hari ini. So, ternyata pertama-tama yang harus dilakukan adalah, kalau orang Kupang bilang tuh konde rambut. So, kita harus konde rambut terlebih dahulu sebelum kita beraktivitas, oke? Karena kalau tidak, rambut ini akan menutupi muka ini, mata ini, mulut ini, hidung ini, dan akan menciptakan emosi yang baru pagi-pagi, oke? So, seperti manusia-manusia pada umumnya, pagi-pagi itu rapi-rapi tempat tidur. Tidak selalu setiap pagi sih ya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang rajin. Ya, manusia ada pasang surutnya, begitulah. Dan oke, saya juga tahu kamar saya penuh dengan warna-warni. Tidak apa-apa lah, karena seperti hidup saya ya, ada warna-warni. Ada biru, ada coklat, ada hitam, ada marun, ada hijau. Ya, begitulah hidup ini, penuh dengan warna-warni. So, pagi ini kita akan beres-beres. Ini juga sebenarnya hanya dirapi-rapikan saja, karena kalau misalnya mau dibersihkan sebersih-bersihnya, itu harus benar-benar punya waktu 1 hari khusus hanya untuk bersih-bersih. Sementara ini pagi-pagi dan saya terus terang pagi ini lagi dalam keadaan sangat lapar. Tapi saya itu tipe orang yang kalau saya mau makan, masukkan sesuatu di mulut saya, sebisa mungkin kalau bisa itu lingkungan sekitar saya itu lagi bersih-bersihnya. Sementara hari ini itu benar-benar sangat kotor, sangat berantakan, karena tadi malam itu kami sangat sibuk, harus ke gereja, ada latihan di gereja. Habis itu adik saya namanya Sani, terus pacar saya dan teman kami namanya Valen, kami pergi ke bioskop, pulangnya sudah malam. So, ini pagi-pagi pemandangan, hai sepatu-sepatu, itu semua sepatu yang saya cuci. Dan hai pakaian-pakaian, itu pakaian yang gak bisa dicuci. Lihatlah betapa berantakannya. Say hi Mr. SpongeBob. So, kita pagi ini akan membersihkan, angkut. Lihatlah betapa berantakannya. Harusnya anak perempuan tidak boleh ya seperti ini pemandangannya, ada segala macam pertetek bengekan di meja. Tapi ya sudahlah ya, karena kita tinggal sendiri ya kan, tidak tinggal dengan mama mertua. Mama mertua menikah saja belum. Jadi ya sudah, tidak usah panik ya kan. Dan begitulah, karena semua yang tinggal dalam rumah adalah cewek. Jadi kalau colokan atau cop-copan atau oler atau terminal atau whatever yang kamu tahu penyebutannya itu, kalau rusak, kami mengakali 1001 cara. Lihatlah kabel-kabel itu mulai naik dari atas helm dan turun ke kulkas, karena kulkas kan harus tetap terkonek dengan listrik begitu kan. So, ditarik-tariklah oler ini maksudnya. Oke, merapih-rapihkan, pokoknya diusahakan tuh enak dilihat di mata sajalah, begitu pokoknya. Begitu. Saya tidak tahu ya kalau orang lain misalnya kalau lagi sambil beres-beres itu apa yang dirasa, tapi kalau saya, menurut saya tuh sambil saya beres-beres tuh itu healingnya saya begitu. Jadi kayak ada rasa bahagia tersendiri kalau saya merapikan rumah, saya membereskan rumah. Capek sih, pasti capek. Tapi kayak ada rasa senang tersendiri karena saya bisa melakukan sesuatu yang saya suka. So here's the thing, saya tuh tipe orang yang suka masak, cuman suka ya, tidak expert di bagian itu. Saya suka rapih-rapihkan rumah misalnya, saya suka
belanja-belanja sayur-sayuran misalnya. Tapi saya tidak punya cukup waktu untuk melakukan itu semua, oke? So karena hari ini masih hari libur, so mari kita lakukan gitu. So merapi-rapikan apa ya ini namanya, rak kayu ini. Sebenarnya ini kayak rak penyimpanan bahan-bahan atau stok kami begitu. Ini kenapa semuanya dijadikan satu tempat, mulai dari oven listrik kecil itu sama Magicom itu kenapa didekat-dekatkan dengan kulkas, karena olernya cuma satu. Ingat tadi yang saya cerita, oler-oler atau terminal-terminal yang kamu tahu nama penyebutannya, saya tidak tahu nama penyebutan di tempatmu apa, pokoknya itu tinggal satu, oke? Yang tergantung panjang di samping Magicom itu rusak. Dia hangus, terbakar. Kemarin waktu saya lagi lipat baju, saya cium bau hangus, terus saya tanya sama Titi, ini apa ini bau hangus? Kata Titi saya, oh mungkin itu bau hangus yang datang dari Magicom. And then saya balik belakang, saya lihat ini asap dan sudah menyala-menyala di dalam ini terminal, jadi saya langsung tarik colokannya itu, terus ya sudahlah, kami harus pakai colokan darurat itu. Gitulah. So kita masih merapi-rapikan. Satu tidak sadar kalau ternyata si galon ini menutupi saya yang begitu mungil. So merapi-rapikan. Pokoknya tuh saya suka sekali mengatur-ngatur supaya terlihat rapi begitu. Ya tidak serapi orang-orang apa ya yang bilangnya namanya OCD itu, ya tidak. Cuman maksudnya tuh kalau saya lihat sesuatu yang rapi itu kayak hati saya tuh tenang. Jadi kalau saya lihat sesuatu yang tidak rapi itu saya kayak aduh Tuhan, bagaimana caranya bisa disulap supaya dia tetap rapi ya, tanpa saya harus mengeluarkan tenaga. Tapi saya harus mengeluarkan tenaga. Dan lagi kemarin tuh saya makan terlalu banyak, jadi saya pikir sambil saya rapi-rapi mungkin kan saya bisa agak sedikit bergerak toh, jadi biar supaya mungkin badan ini agak sedikit longgar, begitulah. Jadi dirapi-rapikan, disusun-susunkan ya kan. Terus dilap-lap. Ini hanya sekedar lap-lap saja, oke? Seperti yang tadi saya bilang, ini bukan yang sesi pembersihan yang benar-benar harus dicuci, digosok, dibersihkan yang benar-benar kinclong, tidak. Hanya sekedar supaya saya bisa rapikan dan supaya saya bisa makan, saya bisa melanjutkan kegiatan yang lainnya, oke? Piring ini tuh sudah dari kemarin siang, oke? Kemarin sorenya itu tidak ada yang mencuci piring. Karena sorenya itu Sani itu harus mandi, kami pergi ke gereja. Pulang gereja itu sudah waktunya untuk kami pergi nonton. So, ya sudah, kami akhirnya langsung bersiap dan kami pergi bioskop. Pulang dari bioskop itu sudah jam 10-an kalau tidak salah. And then kami baru ingat kalau kami tidak punya nasi. Di malam jam 10 itu anak perempuan 2 ini tidak punya nasi di dalam rumah. So akhirnya saya bilang Sani, ayo kita pergi untuk mencari nasi goreng. Kebetulan tidak jauh dari rumah, sekitaran mungkin 200 atau 300-an meter dari rumah itu ada tukang nasi goreng. So kami pergi makan di situ dan kami pulang dan kami tidur. Makanya pagi ini tuh semua sangat berantakan seperti ini. So cuci, I don't know. Saya tuh suka sekali mencuci piring, ya sudahlah, pokoknya saya suka semua. Saya suka cuci piring, saya suka saja prosesnya begitu. Dari yang awalnya saya lihat piringnya tuh banyak yang kotor, terus saya cuci dan nah ini sapu tangan tadi agak kena gores sedikit, tapi ya tidak parah sih karena saya sudah terbiasa tergores gitu ya, sudah terbiasa terluka begitu. Cile. Cuci piring sampai bersih semuanya. I don't know, saya tidak tahu kalau teman-teman lain itu proses cuci piringnya apa dulu. Tapi kalau saya, mama tuh selalu ajar awalnya tuh gelas dulu dan mok-mok dulu. Nanti terus kemudian baru persendokan, perpisauan gitu kalau ada. Kemudian baru kayak permangkok-mangkokan kecil. Terus piring-piring atau piring, terus baru mangkok, terus baru kayak baskom. Kalau orang Kupang bilang bokor-bokor begitu kan. Nah habis itu baru kayak tacu wajan lah ya, kalau orang Kupang bilang tacu periuk, dandang dan pertetek bengekan dan cobek, iya itu. So habis itu saya baru ingat kalau saya belum cuci nih perceretan ini. Teko, ya itulah. Ya astaga, bahasa ini susah sekali ya. Ya pokoknya itulah. Jadi saya baru ingat kalau saya belum cuci teko ini, so akhirnya saya harus cuci dia lagi. Dan pas ini tuh lucu sekali. Saya pikir sudah selesai. Ternyata ketika saya tunduk lihat di kolongnya itu ada banyak sekali periuk-periukan seperti ini. So saya harus cuci dia lagi. Cuci semua.
sampai bersih, sampai bersih, sampai bersih begitu. Sampai bersih-bersih semuanya supaya kan ada rasa kayak kepuasan tersendiri begitu kan. Aduh, rasa-rasanya kalau lihat dari HP begini tuh kayak cepat sekali ya, dalam waktu belasan menit tuh banyak kegiatan yang sudah terlaksana. Padahal itu diedit, dipercepat-percepatkan. Aslinya mah tuh makan waktu yang banyak sekali. Tapi ya sudahlah ya. Saya suka saja melakukan ini. So, dicuci-cuci. Teman-teman juga jangan lupa ya, kalau cuci piring tuh habis itu tempat cucinya itu juga dibersihkan ya. Jangan cuma piringnya saja karena nanti kotor lagi begitu. Jadi harus dibersihkan semua. Well, ini juga saya tidak bersih-bersih amat, oke, tapi at least tuh bersih ya, teman-teman. Jadi biar lebih enak saja begitu rasanya. Nah, ini yang sisa-sisanya tidak saya cuci karena masih keras begitu, termasuk 2 piring yang di bawah periuk kecil itu juga masih ada kayak apa, bekas-bekas nasi yang menempel di piring yang keras sekali, so tidak bisa dicuci. Biarkan dia kayak sudah lembut dulu, nanti baru dicuci. Terus ini perserbetan ini juga harus dicuci ya, teman-teman. Jadi biar tidak berminyak. Biasanya kan serbet itu identik sekali dengan minyak kan, terus kayak noda-noda apa, kayak makan warna-warna makanan begitu. Nah, harus dicuci. Saya cuci di sini saja begitu. Jadi kalau pas saya cuci piring, saya sempatkan untuk cuci, nanti dijemur di depan. Tapi ada satu yang nanti saya sisakan untuk kayak jadi lap basah begitu kan. Jadi biar kalau saya mau lap apa-apa tuh gampang begitu. Gitu deh, simple-simple saja dicuci-cuci. Well, saya tuh tidak melakukan kegiatannya setiap hari, oke guys. Apalagi kalau misalnya di hari dimana adik-adik sekolah, itu sangat-sangat tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal itu. Well, sebenarnya bisa teman-teman, bisa sekali. Cuman kalau saya paksakan itu nanti kayak tenaga saya tuh overload sekali. Saya bisa-bisa tuh saya jadi jatuh sakit karena saya terlalu paksakan tenaga saya. Well, itu sudah pernah terjadi dan akhirnya tuh saya sakit. Hampir setiap bulan tuh saya sakit. So, saya berpikir untuk oke, bagaimana kalau saya lebih sayang diri ini. So, ingat tadi ada sepatu-sepatu yang saya taruh di depan itu. Nah, ini waktunya untuk dimasukkan karena semua sudah pada kering. Jadi rapikan kembali rak-rak. Iya, rumahnya Ayu tuh penuh dengan pelangi. Mau warna biru, mau warna merah, mau warna ungu, warna pink, warna bla bla bla, whatever ya. So, ini tuh ceritanya, ini rumah kontrakan yang kami kontrak di sini karena saya bekerja di sini. Terus adik saya yang nomor 3 namanya Sani. Nah, itu dia sekolah di sini. Terus yang paling terakhir manusia kecil satu namanya Made. Made juga sekolah di sini. So, makanya kami tinggal di sini dan tante saya juga bekerja di sini. So, kami jadinya tinggal di sini deh, begitu. So, ini tuh kegiatan yang langka sekali. Anyway, tadi HP mati, so ini hasilnya setelah dibersihkan. Semoga teman-teman suka. See you in the next video. Thank you sudah nonton, teman-teman.